Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau bepergian atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itulah dasar bertayamum. Bagaimana cara kita bertayamum? Pertama, mengucapkan basmalah disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah. Kedua, meletakkan kedua telapak tangan pada debu. Yang ketiga, meniup debu pada kedua telapak tangan. Keempat, mengusap wajah. Kelima, mengusap punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Berikut ini akan diperagakan cara bertayamum bagi orang sakit. Mari kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, demikianlah peragaan bertayamum bagi orang sakit. Lalu, bagaimana bertayamum bagi orang musafir? Tata cara dan langkah-langkah bertayamum bagi musafir sama dengan bertayamum bagi orang sakit. Berikut peragaannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Saudara, agar lebih memahami pelaksanaan tayammum sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, perhatikan tata cara bertayammum selengkapnya berikut ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama kana yakfika hakadha." Fadaraba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-arda wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajahahu wa kaffaihi. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya mencukupi bagimu begini. Lalu beliau meletakkan kedua telapak tangannya di tanah dan meniupnya. Kemudian mengusap muka dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sama halnya berwudu. Bertayammum dimulai dengan membaca basmalah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi, "Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta." Rawahu Abdul Qadir Ar-Ruhawi. Segala perkara yang berguna yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu tidak berguna. Hadis riwayat Abdul Qadir Ar-Ruhawi. Perhatikan peragaan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, meletakkan kedua telapak tangan pada debu. Orang yang sakit dapat meletakkan kedua telapak tangannya pada dinding. Orang yang bepergian naik bus atau pesawat terbang dapat meletakkan kedua telapak tangannya pada tempat duduk atau kursi di depannya atau jendela dan sebagainya yang kita yakini ada debu bersihnya. Perhatikan peragaan meletakkan telapak tangan pada debu bagi orang sakit berikut ini. Langkah selanjutnya adalah meniup debu pada kedua telapak tangan. Mari kita perhatikan peragaan berikut ini. Apa yang dikerjakan setelah meniup debu di kedua telapak tangan? Langkah selanjutnya adalah mengusap wajah. Marilah kita perhatikan peragaan berikut ini. Setelah mengusap wajah, apa yang dikerjakan? Mengusap punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Demikianlah tata cara bertayammum. Saudara, selain berwudu dan bertayammum, dalam hal taharah, mandi wajib juga harus kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, apa dasar hukumnya dan bagaimana tata caranya? Dasar hukum mandi wajib adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan jika kamu junub, maka mandilah. Selain firman Allah tersebut, yang menjadi dasar hukum mandi wajib adalah pertama, hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an. "Kuntu rajulan madza'an fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala fil madiyil wudu'u
wa fil maniyil ghuslu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Adalah aku orang yang sering mengeluarkan madhi. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW, maka jawabnya, keluar madhi harus wudu dan keluar mani harus mandi. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Kedua, hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi, fahal 'alal mar'atil ghuslu idza ihtalamat? Qala na'am idza ra'atil ma'. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah tidak malu dari barang hak. Adakah wajib mandi bagi wanita kalau mimpi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, kalau melihat air. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahada faqad wajaba alaihi al-ghuslu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Apabila seorang bersetubuh, maka wajiblah mandi. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Keempat, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Inna Fatimah bint Hubaishin kanat tustuhadha wa fas'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala dhalika 'irqun wa laysat bil haydati wa idza adbarat faghtasili fasalli. Rawahul Bukhari. Bahwa Fatimah binti Abu Hubaish berair merah atau istihadah, lalu menanyakan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, itulah darah penyakit, bukan haid. Kalau kamu berhaid, tinggalkanlah salat, dan kalau kamu sudah selesai, mandilah, lalu salatlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan firman Allah dan hadis tersebut, orang yang wajib mandi adalah orang yang pertama, melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, mengeluarkan mani karena bermimpi. Dan ketiga, setelah mengalami haid atau nifas. Nah, bagaimana tata cara mandi wajib? Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Kana idza ightasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yafrighu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-salati thumma ya'khudhu al-ma'a wa yudkhilu asabi'ahu fi usuli asy-sya'ri hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi. Rawahu Muslim. Bahwa Nabi SAW itu kalau mandi karena junub, beliau mulai membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya, lalu berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya di pangkal rambutnya, sehingga apabila beliau merasa bahwa sudah merata, beliau siramkan air untuk kepalanya 3 tuangan, lalu meratakan seluruh badannya, kemudian membasuh kedua kakinya. Hadis riwayat Muslim.
Berdasarkan hadis tersebut, tata cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Pertama, mulailah dengan membasuh atau mencuci kedua tangan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Kedua, lalu cucilah kemaluan. Ketiga, lalu berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Yang keempat, kemudian ambillah air dan masukkanlah jari-jari tanganmu pada pangkal rambut dengan disertai wangi-wangian sampai merata. Bagi perempuan, hal itu dikerjakan sesudah rambut dalam keadaan terlepas. Kelima, mulailah dengan menyiram air pada bagian sisi kanan kepala 3 kali. Kemudian pada sisi kiri demikian pula. Setelah itu, siramlah seluruh tubuh dan digosok. Keenam, kemudian basuhlah kedua kakimu dengan mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Jangan lupa, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Mari kita senantiasa ittiba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.